Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Gimana nih kabarnya sobat beriman? Masih kuat puasanya? Insya Allah kuat ya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisinya. Nabi Ishak, anak dari Nabi Ibrahim. Nama Nabi Ishak alaihi salam memiliki arti tersenyum atau tertawa yang berasal dari bahasa Ibrani. Nama Nabi Ishak diberikan karena sang ibu yaitu Siti Sarah sangat senang dan tersenyum lebar mendengar kabar gembira kelahiran Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak dilahirkan pada tahun 1761 sebelum Masehi di kota Kan'an. Nabi Ishak alaihi salam lahir saat kedua orang tuanya sudah dalam usia tua loh, yaitu sang ayah atau Nabi Ibrahim sudah berusia 100 tahun dan sang ibu yaitu Sarah sudah berusia 90 tahun. Nabi Ishak alaihi salam dilahirin saat sang kakak Nabi Ismail berumur 14 tahun. Kabar lahirnya Nabi Ishak sangat Masya Allah guys. Kalian tahu nggak? Nabi Ishak alaihi salam dilahirin sebagai anaknya Nabi Ibrahim alaihi salam dan Sarah yang dikasih kabar sama 4 malaikat sekaligus loh guys. Masya Allah banget kan? Siapa aja sih malaikatnya? Pasti kalian penasaran. Nah, 4 malaikat itu yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil. Dengan kehebatan Allah dan kehendak Allah, keempat malaikat itu datang ke rumahnya Nabi Ibrahim sebagai seorang tamu. Masya Allah. Keempat malaikat itu ngasih tahu kabar gembira ke Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah kalau mereka bakal punya anak laki-laki yang bernama Ishak. Wah, hebat banget guys menurut aku. Kita kapan ya? Oh, mungkin nanti pas udah di alam kubur. Haha, bercanda guys. Tapi beneran kok nanti kita bakal ketemu sama malaikat di alam kubur dan ditanya-tanya. Istri Nabi Ibrahim yaitu Sarah mendengar hal itu langsung kaget sampai tercengang sekaligus senang juga. Siapa sih yang gak senang coba? Dikasih kabar yang ditunggu-tunggu setelah penantian lama dan langsung dikasih kabar sama malaikat pula. Lahirnya Nabi Ishak ini menjadi berkah buat Sarah sama Nabi Ibrahim. Saat Nabi Ishak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala buat jadi penerus Nabi Ibrahim alaihi salam berdakwah di Palestina, Nabi Ishak menyerukan kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan segala kebajikan lain yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalian jangan lupa buat melakukan ibadah ya guys. Ibu Nabi Ishak alaihi salam yaitu Sarah meninggal lebih dulu daripada sang ayah. Dan sang ayah yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam juga sudah semakin tua, tapi Nabi Ishak alaihi salam belum juga menikah. Akhirnya Nabi Ibrahim menyuruh salah satu pelayannya buat mencarikan calon istri untuk Nabi Ishak guys. Pelayan itu pun pergi ke Irak. Nabi Ishak alaihi salam pun akhirnya menikah dengan seorang gadis Irak yang bernama Ribka pada usianya yang sudah 40 tahun. Gadis yang menjadi istri Nabi Ishak tersebut diketahui masih berhubungan saudara dengan Nabi Ibrahim yang secara silsilah Ribka merupakan anak perempuan dari saudara sepupu Ishak. Kemudian Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya menetap di Palestina. Istri Nabi Ishak alaihi salam yaitu Ribka ternyata memiliki kondisi yang sama seperti ibunya Nabi Ishak yaitu mandul. Namun Nabi Ishak alaihi salam dan Ribka terus berusaha dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai keturunan tanpa berputus asa. Kemudian atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Ribka bisa mengandung dan memperoleh keturunan untuk Nabi Ishak alaihi salam yang saat itu usianya sudah mencapai 60 tahun. Keturunan yang dilahirkannya adalah bayi laki-laki yang kembar. Putra pertamanya diberi nama Esau dan putra keduanya diberi nama Yakub. Esau memiliki tubuh berwarna merah saat lahir dengan memiliki banyak bulu di sekujur tubuhnya. Sementara Yakub dilahirkan dalam posisi memegang tumit Esau. Meskipun kembar, keduanya memiliki ketertarikan yang berbeda, di mana Esau lebih suka berburu dan tinggal di padang pasir, sedangkan Yakub lebih lemah lembut dan suka membantu ibunya memasak di rumah. Nabi Ishak, sang ayah, lebih sayang kepada Esau karena memiliki kesukaan yang sama, yaitu berburu. Sedangkan Yakub lebih disayang oleh ibunya karena memiliki sifat yang mirip dengan menyukai ketenangan dan kedamaian. Nabi Ishak alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantunya menjalankan dakwah di Palestina. Nah, mukjizatnya apa saja sih?
Ayo kita pahami lebih dalam lagi ya. Yang pertama, Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya Ribka akhirnya dikaruniai keturunan di usianya yang sudah 100 tahun. Hal itu bisa terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keturunan Nabi Ishak alaihissalam merupakan pencetus munculnya kaum Bani Israel. Anak Nabi Ishak alaihissalam yakni Nabi Yakub memiliki keturunan kaum Bani Israel. Sekian cerita Nabi Ishak alaihissalam. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena yang sempurna hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.